Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom bagi kita sekalian. Selamat berpuasa bagi saudara-saudara kita yang beragama muslim. Semoga ibadah puasanya dilancarkan. Di kesempatan siang hari ini, saya mau berpendapat karena bosan di rumah. Ini semacam edukasi tentang cara kita menghindari COVID-19 yang saat ini semakin masif terjadi di Indonesia. Saat ini Maluku Utara sudah kategori zona merah. Zona merah berarti sudah ada penderita COVID-19. Zona merah berarti tempat yang memang secara psikologi bukan hal yang seperti dulu-dulu lagi kita bebas berkreasi sana sini. Di sini khususnya masyarakat Maluku Utara mungkin sangat terpukul dengan kondisi saat ini yang terjadi. COVID-19 ini kalau dibiarkan, maka penularannya makin masif atau lebih berbahaya lagi. Kita berdoa semoga penderita COVID-19 yang ada di Maluku Utara cepat sembuh dan para dokter ataupun tenaga medis yang lainnya menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar semua para penderita COVID-19 ini bisa sembuh dengan sukacita. Yang menjadi trending di Facebook khususnya di Maluku Utara ini adalah saling menyalahkan pemimpin. Katanya, belum adanya COVID-19 di Maluku Utara, katanya nih, masih diberikan atau masih ada kebebasan transportasi laut dan udara. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Kita mau salahkan siapa sebenarnya di sini? Ini mungkin kelalaian kita semua. Tetapi saat ini penerbangan dan akses laut sudah ditutup khusus ke Maluku Utara. Karantina daerah. Jadi solusi salah satunya kita yang berada di zona merah ini, cara menghindarnya adalah tetap stay at home, tetap di rumah. Kalaupun masih ada yang bekerja di luar rumah, lakukanlah pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Kalau juga masih ada yang beraktivitas di luar rumah yang tidak berkepentingan, batasilah diri Anda di tengah-tengah keramaian. Batasilah diri Anda di tempat-tempat yang memang berbahaya, agar supaya himbauan pemerintah itu berlaku bagi kehidupan kita. Himbauan pemerintah ini kan bukan kepada pohon-pohon atau kepada benda-benda, tetapi kepada kita warga Maluku Utara maupun
yang ada dari Sabang sampai Merauke. Itu himbauan dari secara skala nasional. Kita memiliki pemikiran, kita harus menuruti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Di sini kasus COVID-19 di Maluku Utara ini semakin hari semakin bertambah. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Ini sebenarnya masalah. Masalahnya letak di sini. Kita harus cari tahu. Kenapa harus cari tahu? Karena sudah ada pemimpinnya, sudah ada orang-orang yang menangani kasus, sudah dibentuk ini Satgas COVID-19 Maluku Utara, sudah dibentuk semua. Tapi kenapa masih bertambah? Di sini yang perlu kita kaji lebih dalam. Dan semua penderita kasus COVID-19 ini memiliki riwayat perjalanan di luar dari Maluku Utara. Berarti kasus COVID-19 terjadi di Maluku Utara ini mulanya adalah orang-orang yang berpergian ke luar ataupun daratan Jawa. Contoh saja Surabaya, DKI Jakarta. Pokoknya banyak kabupaten-kabupaten dan provinsi sudah terpapar COVID-19. Mungkin mereka berpergian ke daerah-daerah tersebut. Nah, kita tidak perlu salahkan mereka lagi. Ataupun kita salahkan siapa-siapa di sini. Tidak. Tapi kita harus mengantisipasi supaya mereka-mereka ini tidak menularkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi di sini harus yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini adalah harus memberi tahu kita bahwa daerah-daerah yang misalkan daerah-daerah yang si penderita COVID-19 ini sudah datangi, itu harus diberitahu sehingga kita yang masih bebas atau masih kategori sehat tidak mendatangi tempat-tempat tersebut. Jadi saat ini yang saya tahu yang disampaikan hanya misalkan pernah datang di ini, tapi tempat tinggal ataupun lingkungannya yang ia tempati tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan, bisa-bisa saja kita yang tidak tahu tanpa sengaja kita datangi tempat itu. Jadi harus transparan, yang transparan dalam artian bukan memberitahu identitas si penderita COVID-19, tapi transparan dalam arti kebaikan kita bersama. Karena saat ini khususnya Maluku Utara lagi bulan puasa. Bulan puasa biasa di akhir-akhir mau batal, itu semua saudara-saudara kita yang beragama Muslim membeli kue atau makanan batal, mereka keluar rumah. Jadi kita takutkan di sini yang terjadi tempat-tempat yang memang pernah kategori yang positif corona itu pernah datangi atau tempati itu,
lalu tiba-tiba saudara-saudara kita ataupun kita sekalian mendatangi tempat ini, kan bahaya. Bukan menakut-nakuti ini keadaan, tetapi kita harus waspada karena virus corona ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita. Saat ini khususnya bagian pedesaan, kalau kita temui di desa-desa, mereka lebih parno lagi tentang COVID-19 ini. Saking parnonya, kita yang ada di perantauan mau pulang kampung saja itu susah. Bahkan didiskriminasi dengan hal-hal yang kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Contohnya kami saat ini yang kuliah di Ternate Unhair juga tidak berani pulang, dan juga sebenarnya tidak perlu pulang. Tapi sudah ada informasi dari tempat kita tinggal, desa-desa yang kita tinggal, itu mereka berasumsi masing-masing kalau seandainya kalian pulang, pokoknya kami dikategorikan seperti penyakit kusta begitu, dijauhkanlah. Saking parnonya seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan siapa ini. Para ilmuwan punya pendapat sudah banyak dipakai, tapi tidak relevan. Tidak relevan dalam artian bukan berarti tidak dipakai. Tetapi apa yang dikeluarkan pendapat para ilmuwan itu juga di lapangan berbeda dari apa yang mereka teorikan. Contohnya sekarang, penularannya semakin masif di Maluku Utara khususnya saat ini. Berawalnya hanya 2, sekarang sudah 26. Jadi kita harus hati-hati, tetap stay at home agar supaya aktivitas kita seperti yang dulu pulih cepat. Pertama-tama, kita harus mendengarkan himbauan pemerintah. Dan kita juga, ini yang penting, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus kembali. Kita harus meng-cross check hidup kita, cara ibadah kita seperti apa. Kita harus meng-cross check, karena dengan cara seperti ini, dengan adanya pembatasan sosial, kita diberikan kesempatan tinggal di rumah, memikirkan hal-hal yang positif lah. Kita beriman, jadi kita pikirkan seperti apa cara kita. Cara kita ke Tuhan itu adalah cara kita, bukan orang lain yang mengajarkan kita. Hanya kita kunci satu-satunya yang tentukan cara kita menghadap Tuhan yang sesungguhnya. Akhir kata, semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kuliah lagi, kuliah normal, beraktivitas normal, bekerja normal, dan melakukan segala-galanya secara normal seperti yang dulu yang pernah kita lakukan. Semoga kita dipulihkan dan lebih lagi berikhtiar
kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat siang. Shalom.